Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mukhtar wa ala alihi wa sahbihi uli aidi wal absar. Amma ba'd. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, segala puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satu nikmatnya yaitu adalah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, izinkanlah berdirinya kami di sini akan membacakan yaitu tadabbur Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang bertemakan ketika dunia gelap Al-Quran menjadi lentera. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Saudaraku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dunia gelap Al-Quran menjadi lentera. Wahai jiwa yang letih mencari arah, tidakkah engkau sadar sudah berapa jauh engkau melangkah menyusuri jalan hidup dengan pikiran yang penuh tapi hati yang kosong? Kita mengejar banyak hal, pengetahuan, pengakuan, pencapaian, namun sering lupa bahwa jiwa ini tidak lapar gelar, ia lapar petunjuk. Dan petunjuk itu telah lama hadir di antara kita, dibawa oleh cahaya langit, yaitu Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab bukan untuk disimpan di rak kayu berukir, bukan untuk didekorasi di ruang tamu, tapi untuk menerangi lorong-lorong gelap dalam hati manusia. Al-Quran bukan hanya bacaan mulia, ia adalah cerminan bagi yang ingin melihat aib diri, obat bagi luka batin yang tak terlihat, kompas bagi arah yang tak menentu, dan penuntun di tengah jalan kehidupan yang bercabang-cabang. Ketika dunia memutarbalikan benar dan salah, Al-Quran berdiri tegas sebagai penjelas segala sesuatu. Tibyana likulli syai', ia mengurai simpul yang kusut, menjawab tanya yang tak terjawab oleh akal, dan mendamaikan hati yang dilanda gelisah. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar butuh Al-Quran? Atau hanya membacanya ketika ujian datang dan melupakannya saat dunia kembali nyaman? Sudahkah aku membaca Al-Quran untuk mencari jawaban hidup? Atau hanya mengulang huruf tanpa rasa? Al-Quran bukan hanya bacaan pagi. Al-Quran bukan hanya bacaan pagi yang tergesa. Ia adalah teman hidup, petunjuk hidup, penyembuh jiwa, pengingat saat kita sombong, penghibur saat kita patah, dan pembela kelak di hari perhitungan saat tak ada yang sanggup berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai diri, jika dunia membuatmu bingung, kembalilah bukan ke keramaian, tapi ke lembaran ayat-ayatnya. Di sana ada suara langit yang berkata dengan lembut, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, aku adalah rahmat untukmu, aku adalah kabar gembira bila kau ingin kembali. Penutup muhasabah pada pagi hari ini, mari kita bisikan pada jiwa kita, jangan biarkan hari berlalu tanpa menyentuh cahaya itu, karena hidup tanpa Al-Quran adalah hidup yang berjalan tanpa arah dan mati sebelum kematian. Semoga kita termasuk orang-orang yang membaca dan yang memahami, menghidupkan dan dibela oleh Al-Quran di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian tadabbur yang dapat kami sampaikan.
Mungkin sebelum kita tutup majelis kita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jemaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخير الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.